Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, tentunya selamat pagi. Semoga para pemirsa dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, di sini Kileo akan kultum yang kelima kalinya yang bertema tumak ninah dalam sholat. Para pemirsa, apakah yang dinamakan tumak ninah dalam sholat? Tumak ninah di dalam sholat adalah secara umum berhenti sejenak. Berhenti sejenak itu apa? Nanti sama Kileo akan diterangkan. Mari kita sama-sama disimak, khususnya untuk Kileo sendiri, untuk mempelajari atau belajar mengaji tentang tumak ninah dalam sholat. Para pemirsa, jadi tumak ninah itu adalah berhenti sejenak lah. Seperti contoh praktek dalam tumak ninah di dalam sholat, yaitu ini misalkan contoh para pemirsa, misalkan mau sholat baik fardu maupun sunat sama yang tumak ninah, kita harus tumak ninah, berhenti sejenak, artinya tenang. Seperti contoh misalkan untuk menjalankan sholat, Bismillahirrahmanirrahim, sholli fardhu maghribi thalatha raka'atin mustaqbil qiblat, ada makmuman atau sendirian. Allahu Akbar, sejenak berhenti, kabiro sampai selesai, sejenak berhenti, kemudian membaca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berhenti sejenak, amin. Kemudian berhenti sejenak membaca surat-suratan. Nah, walaupun bacaan Fatihah cepat, itu tetap masih tumak ninah. Bukan yang namanya tumak ninah membaca Fatihah pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Yang dimaksud bukan itu para pemirsa. Yang penting setiap berdoa, membaca bacaan sholat, berhenti sejenak. Dan kemudian setelah membaca Fatihah, kemudian baca suratan. Misalkan setelah Fatihah membaca surat Idza, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, koma. Idza jaa nasrullahi wal fathu raitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sejenak berhenti, kemudian ruku, Allahu Akbar. Setelah ruku, bukannya langsung Allahu Akbar subhana rabbiyal azim wa bihamdi, bukan, harus berhenti sejenak, Allahu Akbar. Nah, ini sedang ruku, berhenti sejenak, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Nah, berhenti lagi sejenak, sami Allahu liman hamidah, berhenti sejenak, Rabbana walakal hamd. Nah, biqadri subhanallahu akbar. Kemudian ruku. Setelah ruku sebentar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Berhenti lagi, Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fuani. Berhenti sejenak, kemudian Allahu akbar, sujud lagi, berhenti sejenak. Jangan Allahu akbar subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Nah, itu namanya tidak ada koma. Makanya kita harus tumainah, yaitu antara doa dengan doa yang lain itu ada koma-komanya. Itu namanya tumak ninah para pemirsa. Kemudian setelah selesai subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, kemudian angkat berdiri lagi, kita koma dulu, Allahu Akbar, berdiri, kemudian membaca Fatihah. Itu pun seterusnya, setiap bacaan ada koma-komanya, itulah yang namanya tumak ninah para pemirsa.
Saya ulangi lagi. Jadi tumakninah itu setelah membaca doa kita berhenti. Misalkan ulangi lagi. Setelah membaca suratan kemudian akan ruku. Allahu Akbar. Nah, itu berhenti dulu. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Nah, berhenti. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa ma syi'ta min syai'in ba'd. Berhenti lagi sejenak. Allahu Akbar. Kemudian sujud, berhenti lagi sejenak. Jangan bablas. Karena itu tumakninah hukumnya wajib, ya para pemirsa. Ingat, tumakninah itu sama dengan bacaan Al-Fatihah karena itu hukumnya wajib. Ingat kemarin syarat rukun sholat yang ada 18, pemirsa. Kita harus ingat kembali lagi ke syarat rukun sholat yang ada 18. Yang pertama niat, yang kedua berdiri tegak, yang ketiga membaca takbiratul ihram, yang keempat membaca surat Al-Fatihah, yang kelima yaitu ruku, itu kan wajib hukumnya ya. Yang keenam tumakninah, yang ketujuh iktidal, yang kedelapan tumakninah, yang kesembilan sujud, yang ke-10 tumakninah. Nah, disitulah. Yang ke-11 duduk antaranya sujud dua, yang berapa tadi lupa. Kemudian tumakninah. Para pemirsa, jadi kita harus tahu batas-batas tumakninah. Walaupun membaca suratannya cepat, surat Al-Fatihahnya cepat, surat-suratan lainnya sunat-sunat cepat, tapi dengan itulah tumakninah. Saya ulangi lagi para pemirsa. Jadi kita harus bisa membatasi antara bacaan-bacaan tersebut. Jangan bablas. Karena kalau bablas mau bagaimana? Karena hukumnya tumakninah itu adalah wajib dalam sholat. Bagaimana kalau kita meninggalkan wajib? Sedangkan kalau hukum Islam itu kan mengatakan barang siapa yang meninggalkan wajib, gimana lah. Yang penting kita bersama-sama, kilau juga sedang belajar memperbaiki sholat dalam sholat yang bertumakninah para pemirsa. Maka dari itu, ulangi lagi para pemirsa, setiap bacaan-bacaan harus ada koma-komanya supaya kita sholatnya sah. Karena hukumnya tumakninah itu adalah wajib sesuai dengan rukun sholat yang ada 18. Saya ulangi lagi ya pemirsa. 1. Niat. Yang kedua berdiri tegak. Yang ketiga membaca takbiratul ihram. Yang keempat membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima ruku. Yang keenam tumakninah. Yang ketujuh iktidal. Kedelapan tumakninah. Ke-9 sujud. Ke-10 tumakninah. Ke-11 sujud duduk antaranya sujud dua. Yang ke-12 tumakninah. Yang ke-13 membaca tahiyat akhir, duduk akhir. Yang ke-14 membaca tahiyat akhir. Yang ke-15 membaca sholawat di dalam tahiyat akhir. Gitu para pemirsa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah itu sudah kesalahannya sunat. Dan yang ke-16 tartib, 17 tartil, 18 salam yang pertama. Nah gini misalkan in as'alukal fawza bil jannah, assalamualaikum warahmatullah, baru nengok. Jangan assalamualaikum warahmatullah. Nah nanti takut batal sholatnya. Karena itu ada ya ke depannya tentang batalnya sholat. Jadi kita kalau udah assalamualaikum warahmatullah baru menengok. Nah itulah yang wajib. Dan kemudian nengok ke kanan itu hukumnya, nengok ke kiri itu hukumnya sunat. Para pemirsa, sampai di sini dulu. Marilah kita sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat, khususnya untuk kilau sendiri bahas tentang tumakninah. Bila banyak kekurangan, khususnya kilau, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.